Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Abdullah, NIM 1814080047. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang biomekanika. Biomekanika terdiri dari pengukuran, gaya, keseimbangan benda tegar, momentum, peristiwa pesawat sederhana, energi, dan elastisitas. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, namun dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Contoh-contoh pengukuran seperti yang saya garis ini adalah contoh-contoh pengukuran. Selanjutnya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk. Gaya memiliki nilai dan arah, sehingga masuk ke dalam besaran vektor. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, gaya disimbolkan dengan force atau F, dan satuan gaya adalah Newton atau N. Gaya biasa adalah sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak. Gaya gesek ada dua, yaitu gaya statik dan gaya kuntis. Contohnya, ketika Anda berjudul, maka terjadi gaya gesek pada sandal atau sepatu Anda dengan lantai. Contoh dari gaya seperti yang saya garis ini adalah contoh dari gaya. Ada gaya pegas, gaya dorong, gaya gesek, dan sebagainya. Lanjut, keseimbangan ada tiga, yaitu keseimbangan stabil, labil, dan normal. Keseimbangan benda tegar adalah keseimbangan kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awalannya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Jika ditinjau dari sistem partikel, syarat keseimbangan yang berlaku pada benda hanya syarat keseimbangan translasi. Lanjut. Yang pertama, keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil terdiri dari pusat gravitasinya naik jika diberi gaya, muncul kembali gaya pemulih yang menyebabkan kembali ke keadaan semula, dan tiga, tenaga potensial bertambah. Keseimbangan labil. Ciri-ciri keseimbangan labil, pusat gravitasinya turun jika diberi gaya. Yang kedua, posisi benda akan mengalami perubahan. Yang ketiga, tenaga potensial akan berkurang. Selanjutnya, ciri-ciri keseimbangan benda normal. Yang pertama, pusat gravitasinya tidak akan berubah jika diberi gaya. Yang kedua, tenaga potensial bertambah. Selanjutnya, yaitu momentum. Momentum suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan kecepatan gerak benda tersebut. Secara matematis ditulis P sama dengan M kali P. P adalah lambang momentum, M adalah massa benda, dan P adalah kecepatan benda. Contoh dari momentum seperti yang saya garis ini adalah contoh soal dari suatu momentum. Rumus momentum atau impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda, atau I sama dengan F kali delta T. Keterangannya, I sama dengan impuls, F sama dengan gaya, dan delta T sama dengan selang waktu.
energi. Dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya, namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Menurut Wikipedia, dalam satuan dasar SI, G sama dengan KG M2 per S kurang 2. Satuan lainnya yaitu energi, kalori, kilokalori, BTU, KWH, dan EP. Satuan SI adalah Joule. Dimensi SI adalah M, L2, T kurang 2. Contoh dari energi seperti yang saya garisi ini adalah contoh soal dan sekalian bentuk dan soal energi. Contoh dari energi. Selanjutnya prinsip pesawat sederhana. Pesawat sederhana digunakan untuk mengangkat atau memindahkan benda berat dan juga mengurangi jumlah gaya. Pesawat sederhana tidak bekerja dengan sendirinya. Untuk bekerja dibutuhkan gaya kuasa pada prinsipnya. Alat ini melipat gandakan gaya kuasa, mengubah arah gaya kuasa, dan menambah kecepatan usaha berdasarkan cara kerjanya. Pesawat sederhana dibedakan menjadi 4, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda gigi. Keempat jenis alat ini memiliki fungsi dan keuntungan masing-masing lantaran mempunyai mekanik yang diperoleh dari perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa, sehingga membuat pekerjaan menjadi ringan. Selanjutnya, elastisitas. Elastisitas atau benda tersebut memiliki sifat yang elastis. Contoh seperti pegas, karet gelang, per, dan sebagainya. Sementara itu, jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali seperti ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Contohnya plastisin, plastik, permen karet, tanah liat, dan sebagainya. Dalam fisika, elastisitas adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya hingga terdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi ketika gaya diaplikasikan padanya. Jika bahan tersebut elastis, benda tersebut akan kembali ke bentuk dan ukuran awalnya ketika gaya dihilangkan. Contoh dari perbandingan sifat elastis dan plastis pada zat padat seperti yang saya garis ini. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, ayat yang berkaitan dengan materi ini adalah surah An-Nur ayat 40. Keadaan umum tentang lautan yang dalam dijelaskan dalam buku berjudul Ocean. Kelapan dalam lautan dan samudra yang dalam dijumpai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Pada kedalaman ini hampir tidak dijumpai cahaya. Di bawah kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Kini kita telah mengetahui tentang kedalaman umum lautan tersebut. Ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lautan tersebut, kadar garamnya serta jumlah air, luas permukaan dan kedalamannya. Kapal selam dan perangkat khusus yang dikembangkan menggunakan teknologi modern memungkinkan para ilmuwan untuk mendapatkan informasi ini. Surah An-Nur ayat 40 yang sekira-kira artinya yaitu atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak memiliki cahaya sedikit pun. Sekian presentasi saya ini, semoga saudara mengerti.